بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألبسنا لباس عزك يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita untuk mempelajari kitab Lancar Ngomong Arab, dan Alhamdulillah kita telah sampai di pertemuan yang ketujuh kalau tidak salah ya. Dan kemarin kita telah mempelajari beberapa pengertian dari huruf dalam bahasa Arab, dan kita juga telah mempelajari macam-macam ya huruf-huruf yang ada dalam bahasa yang ada di dalam bahasa Arab, seperti misalnya huruf hijai, ya huruf hijai, yang dimana huruf hijai itu ada 28 dalam bahasa Arab ya. Ada dalam huruf hijaiyah ada sekitar 28. Nah, kemudian eh, yang kedua adalah harfun ma'ani ya. Harfun ma'ani atau huruful ma'ani, yaitu huruf-huruf yang terdiri dari satu atau dua huruf bahkan lebih, yang memiliki makna, yang memiliki makna dan dia sudah diberikan harokat, berbeda dengan huruf-huruf hijaiyah yang dimana huruf-huruf hijaiyah belum diberikan harokat. Kita masih menyebutnya dengan sebutan aslinya ya, dengan nama aslinya, seperti alif ya, alba, atta, asa, aljim ya, dan lain sebagainya. Nah, ya kemarin juga kita telah mencontohkan ya, apa saja yang dimaksud dengan huruf-huruf ma'ani. Ya, contohnya misalnya seperti yang terdiri dari satu huruf adalah waw ya, wa ya. Contohnya adalah wa, artinya dan. Kemudian ada au yang artinya atau, yang terdiri dari dua huruf ya, hamzah dan waw. Au artinya atau. Kemudian yang terdiri dari tiga huruf, ya, contohnya adalah summa yang terdiri dari sa, mim, mim ya, mimnya bertasydid. Sa, mim, mim terdiri dari tiga huruf yang artinya adalah kemudian. Kemudian contoh lainnya adalah man ya, man, mim dan nun, man, yang memiliki arti siapa, Nah, kalau kita perhatikan huruf-huruf ma'ani tadi yang kita sebutkan itu sesuai dengan pengertian yang telah tadi disebutkan, yaitu setiap huruf yang telah diberi harokat ya, yang terdiri dari satu, dua atau tiga huruf telah diberikan harokat dan memiliki arti. Nah, wa tadi ya, walaupun dia cuma satu huruf tapi dia tidak dibacanya wow, tapi dibacanya wa, memiliki arti dan ya. Kemudian au ya, dia dua huruf dan telah diberikan harokat. Hamzahnya berharokat fathah dan wawnya berharokat sukun ya, yang memiliki arti atau. Kemudian summa ya, summa sa-nya memiliki harokat dhammah, mimnya bertasydid ya. Ya, yang pertama sukun dan yang kedua fathah, jadinya digabungkan summa, tiga huruf dan memiliki arti, yaitu artinya adalah kemudian. Kemudian man ya, terdiri dari dua huruf yang telah diberikan harokat, mimnya berharokat fathah dan nunnya berharokat sukun, yang memiliki arti siapa. Baik. Nah, kemudian kita beralih ke pengertian huruf lainnya ya. Ya, dan huruf, nah di sini kita lihat dari pengertian huruf huruf ma'ani ya, huruf huruf ma'ani. Kalau tadi yang pengertian yang pertama itu apa namanya, adalah dari segi bentuk pengertian secara bahasanya ya, sedangkan yang sekarang ini adalah pengertian ya secara
istilah dalam ilmu nahwu. Pengertian secara istilah dalam ilmu nahwu. Wa huwa ma la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Ya. Wa al-hurufu ya wa ma la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Wa laysa lil harfi 'alamatun khassah. Wa laysa lil harfi 'alamatun khassah. Yaitu adalah huruf adalah yang dia tidak difahami maknanya kecuali bersamaan dengan kata selainnya. Bersamaan dengan kata selainnya. Al-harfu wa huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Yaitu sebuah kata yang dia tidak dapat dipahami maknanya, artinya kecuali bersama dengan kata selainnya, baik dengan isim maupun fi'il. Baik dengan isim maupun fi'il. Walaysa lil harfi alamatun khassah, dan tidak ada bagi huruf itu tanda-tanda atau ciri-ciri khusus yang dapat kita gunakan sebagai pembeda antara huruf dengan isim atau fi'il. Berbeda dengan isim dan fi'il yang memiliki ciri-ciri khusus, sedangkan harf tidak memiliki ciri-ciri khusus. Nah, ya. Nah, kemudian dan huruf ini juga perlu diperhatikan ya, walaupun dia tidak memiliki ciri-ciri khusus ya, tapi dia punya suatu hal yang sudah pasti, yaitu huruf itu pasti harokat akhirnya tidak akan pernah berubah ya. Harokat akhirnya tidak pernah akan berubah kecuali ada pertemuan antara dua sukun ya. Nanti akan dijelaskan. Suaranya kecil, Ustaz. Kecil ya suaranya ya? Halo? Ya, oh, udah. Udah ya. Udah. Nah ya, saya ulangi ya. Jadi huruf ini ya, walaupun dia tidak ada ciri khusus yang dapat kita temukan ya, yang bisa jadikan pegangan untuk membedakan antara huruf dengan isim ya, maka akan tetapi huruf ya memiliki eh, ciri yaitu harokat akhirnya tidak akan pernah berubah. Harokat akhirnya tidak akan pernah berubah kecuali misalnya dalam keadaan yang mengharuskan dia berharokat. Seperti contohnya adalah iltiqa'u sakinain. Iltiqa'u sakinain itu bertemunya dua sukun. Ya, coba saya kasih contoh misalnya ya. Misalnya huruf yang kemarin kita telah pelajari adalah misalnya ya wa ya wa ya wa ini pasti dia akan selamanya berharokat fathah, tidak mungkin berubah-ubah ya, tidak akan menjadi kasroh atau dhammah, selamanya akan berharokat fathah. Nah kemudian juga au misalnya ya, au Ustaz kecil lagi suaranya. ya, misalnya au. Nah, au itu dia harokatnya senantiasa ya akan terdiri dari hamzah yang berharokat fathah dan waw yang berharokat sukun. Nah, waw yang berharokat sukunnya ini dia tidak akan berubah. Selamanya dia akan berharokat sukun. Ya. Berbeda dengan isim dan fi'il. Kalau isim kemungkinan harokat akhirnya akan berubah-berubah. Begitu juga dengan fi'il. Nah, namun kalau huruf dia harokat akhirnya tidak akan berubah-berubah. Senantiasa seperti itu sampai hari kiamat. Ya, seperti tadi wa misalnya ya, dia akan berharokat senantiasa akhirannya atau wa harokatnya senantiasa fathah, atau au ya harokat akhirnya senantiasa sukun, tidak akan berubah ya, au atau summa juga senantiasa harokat mimnya itu dia senantiasa fathah, tidak akan berubah menjadi kasrah atau doma. Dan begitu juga dengan man ya, uh, man nunnya ya akan berharokat sukun ya selamanya, kecuali tadi ya dalam keadaan tertentu, yaitu ketika terjadinya pertemuan antara dua sukun. Ketika terjadinya pertemuan antara dua sukun. Nah, contohnya gimana? Misalnya
ya. Contohnya misalnya seperti eh, misalnya manis tatoah, ya. Manis tatoah, manis manis tatoah, manis tatoah. Contohnya dalam kata manis tatoah, barang siapa yang mampu, ya. Seperti dalam hadis Nabi misalnya, saya ma'asyara syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Nah, di sini mannya yang tadinya mannya itu harokatnya seharusnya adalah nunnya itu harokatnya sukun. Sukun. Iya. Nah, di sini berubah menjadi kasroh. Manis nis, ya, manis atau berubah menjadi kasroh. Nah, dikarenakan tidak bisa dalam bahasa Arab itu terjadi pertemuan antara dua sukun, ya. Nun itu kan asalnya sukun, ya, man, Iya. ya. Nah, nunnya sukun, sedangkan di sini ada sin yang sukun. Sedangkan di sini ada sin yang sukun. Nah, nunnya sukun, sinnya sukun, itu nggak bisa. Itu namanya iltiqa'us sakinain. Ya, bertemunya dua sukun. Nah, itu nggak boleh dalam bahasa Arab. Nggak boleh dalam Oh, bahasa Arab. Nah, harus sukun yang pertama itu harus diberikan harokat. Nah, sukun yang pertama di sini adalah nun, ya, nunnya. Nah, makanya nunnya diberikan harokat. Harokatnya kasroh. Yang cocok harokatnya kasroh. Yang tadinya man jadinya manis, ya, manis. Harokatnya kasroh. Nah, begitu juga dengan min, ya, min. Misalnya min, ya. Nah, misalnya min. eh Misalnya eh min yang tadinya dunnya harokatnya sukun, maka dia berubah ketika bertemu dengan sukun yang lain. Ya, misalnya minal ladzina amanu, ya. Minal ladzina amanu, ya. Minal ladzina amanu. Nah, di sini minnya yang tadinya harokatnya sukun ketika bertemu dengan sukun yang lainnya, ya. Nah, di sini sukun yang lainnya yaitu alif lam, ya, lamnya minal ladzina. Nah, kalau dalam alif lam qamariyah, maka lamnya itu dia ada sukunnya minal ladzina amanu, minal ladzina amanu. Nah, minal ladzi sebenarnya tasdid, ya, tapi dikarenakan tasdid itu terdiri dari dua lam, ya. Nah, minal ladzina amanu, alladzina, ya. Eh, apa? Hmm. Nah, dikarenakan dia asalnya tuh minal, nah, lamnya kan bertasdid asalnya, ya, kayak gini, minal, lam yang pertama itu sukun dan lam yang kedua yang itu kedua fathah, fathah. ya. Min. Nah, seperti itu asalnya, ya, kalau tasdid. Nah, sedangkan minnya juga harokatnya sukun. Nah, ketika terjadi pertemuan antara dua sukun, nunnya sukun, lamnya sukun, maka nggak boleh dalam bahasa Arab. Harus diberikan harokat sukun yang pertama. Jadi yang sukun yang pertama di sini yaitu nun, wajib kita berikan harokat. Nah, harokat yang cocok apa? Yaitu fathah. Yaitu fathah. Jadinya berubah menjadi minal. Minal ladzi na'amanu. Nah, minal ladzina amanu. Nah, nah itu hanya pengecualian, ya. Dikarenakan beberapa keadaannya itu seperti pertemunya dengan
dua sukun, pertemuan antara dua sukun. Nah, eh, itu jadi kaidah yang dimiliki oleh huruf ya. Kaidah baku yang dimiliki oleh huruf yaitu huruf itu senantiasa harokatnya tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Ya kalau misalnya wa ya itu harokatnya fathah, ya udah sampai hari kiamat harokatnya fathah ya, tidak akan berubah menjadi kasroh atau dhammah. Begitu juga dengan au ya, yang dia itu notabene harokatnya harokat akhirnya itu sukun wawunya ya. Nah, maka sampai hari kiamat tidak akan berubah harokatnya, pasti selalu sukun, dan juga yang lainnya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, insya Ya Allah. Ustaz, insya Allah. Nah, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan tadribat ya, tadribat. Ya, tadribat. Tadribat di sini merupakan terdiri dari beberapa tadribat ya. Yang pertama, tadribul awal yaitu as'ilatul as'ilatul isti'ab ya. As'ilatul isti'abi. Nah, di sini ada kesalahan cetak ya, as'ilatul isti'abi. Ini kurang wawunya ya. Kurang waw, kurang ya. Ya, yang benar as'ilatul isti'ab ya. Tulisannya seperti yang benar ya. As'ilatul isti'ab. As'ilatul isti'ab ya. Artinya soal-soal eh, soal-soal pemahaman. Soal-soal pemahaman. Soal-soal pemahaman. Nah, soal-soal yang ada di As'ilatul Isti'ab ini soal-soalnya berkaitan dengan hiwar yang ada di bab ini. Berkaitan dengan hiwar yang ada di bab ini. Nah, contohnya di sini, Aina yaskunu Ahmad? Aina yaskunu Ahmad? Di mana tinggalnya Ahmad? Nah, kalau kita lihat eh, hiwar yang sebelumnya ya, maka kita temukan bahwasanya Ahmad tinggal di mana? Tinggal di Syako atau bait? Nah, syako atau bait? eh kita lihat catatan dulu Ustaz. Coba kita lihat hewannya ya kemarin. Nah, kita lihat. Aina yaskunu Ahmad? La, kata Ahmad la Oh askunu fi Ahmad bait, ya Novi. fi baiti ya. Oh Ahmad iya, fi bait. yaskunu fi baitin ya. Yaskunu fi baiti. Ahmad tinggalnya di mana? Di rumah. Di rumah ya. Masya Allah tabarakallah ya. Nah, kemudian soal selanjutnya ya, soal selanjutnya kita lihat. Hal yaskunu Khalid fi madinati Bikasi. Al yaskunu Khalid fi Madinati Bekasi? Jawabannya yang benar. Eh, Khalid yaskunu fi madinati Jakarta. Nah, Khalid yaskunu fi Madinati Jakarta. Jakarta. Berarti jawabannya la. La Yaskunu Khalid fi yaskunu Madinati Khalid fi madinati Madinati Jakarta. Jakarta. Yaskunu Khalid fi Madinati Jakarta. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Hal taskunu jeni fi baitin. Nah, hal taskunu Jenny fi baitin. Nah, di sini taskunu jadi taskunu bukan yaskunu dikarenakan taskunu di sini untuk perempuan ya. Iya, domainnya iya untuk perempuannya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, qadarullah ya, yang hiwar jeninya ini eh, kelewat tercetak ya. Iya Kelewat tidak ada. tercetak. Iya. Nah, di sini saya akan tampilkan untuk hiwarnya Jenny ya. Di sini ya, udah kelihatan. Oh iya. Nah, kira-kira jawabannya apa?
Jenny. Hmm. Hal taskunu Jenny fi baitin. Ah, Naam. Taskunu Jenny fi baitin. Masya Allah ya. Naam taskunu Jenny fi baitin. Naam taskunu Jenny fi baitin. Masya Allah tabarakallah ya. Mumtazah ya. Baik. Kemudian soal terakhir. Kira-kira apa jawabannya? Soal terakhir. Soal terakhir yang mana, Ustaz? Oh, nggak ada ya? Lanjut ya Nah, berarti. Baik, ya berarti kita lanjut ke eh, latihan. Adri Asani. Iya, nah, maksudnya tadrib asani ya, tadrib asani, latihan yang kedua. Hmm. Nah, di sini pertanyaannya istakhrijil hurufa, istakhrijil hurufa ya, keluarkanlah ya, keluarkanlah huruf-huruf min hadhil jumali ya, min hadhil jumali dari kalimat-kalimat berikut. Jadi kita harus mencari huruf ya yang termasuk huruf dari eh, kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Nah, misalnya yang pertama di situ bacanya ishtara aliyun sauban fisuqi ya. Ishtara aliyun sauban fisuqi. Ishtara aliyun sauban fisuqi. Nah, ishtara artinya membeli. Membeli Iya, aliyun ali di Tauban baju sauban baju fisuqi. di pasar. Nah, fisuqi di pasar. Kira-kira hurufnya yang mana? Fi. Ya benar ya, hurufnya fi. Hurufnya huruf Fi ya benar ya. ma'ani. Huruf mani ya benar, huruf mani Masya Allah. Tabarakallah. Nah, kemudian yang nomor dua ya, ya tada'u Fatimatu kitabaha alal maktabi. Tada'u artinya menaruh, Fatimah Fatimah menaruh kitabaha Kitabnya bukunya, kitabnya atau bukunya alal maktabi, al-maktab. Al-maktabi. ya, di atas meja. Al maktab artinya meja. Al maktab artinya meja. Alal maktabi di atas meja. Nah, kira-kira yang termasuk huruf yang mana? Ala. Ala Ustaz. Ala, ya benar ya. Ala termasuk huruf ya. Huruf ma'ani juga ya. Huruf ma'ani. Artinya apa ala? Di atas. Artinya di atas ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, kemudian yang ketiga. Aina tadhhabu ya Ahmad. Aina tadhabu ya Ahmad. Nah, kira-kira yang mana yang huruf? Hmm. Yang huruf itu Aina sama ya. Nah, jawabannya kurang tepat. Yang benar, yang huruf itu hanya ya, ya, ya. Oh, Ya disebut harfun nida ya, harfun nida ya, ya. oh. Nah, kalau aina Aina itu berarti isim. tidak. Oh, Itu isim. isim istifham. Ismul istifham itu kata tanya, kata tanya. Termasuk ke dalam isim. Ya, dalam kata tanya itu yang termasuk huruf cuma dua, yaitu hamzah, ya, sama hal. Itu huruf. Sisanya yang lainnya itu semuanya isim. Ya, Oh, aina, kaifa, ya, man. eh, oh ya, afwan, qadarullah ya. Berarti ada kesalahan cetak ya. Berarti man di situ, man itu ya, itu bukan man tapi min. Salah berarti. Ya. Yang di sini afwan qadarullah saya baru ngeh ya. Di sini bukan man, aturan min ya. Afwan bisa dibenarkan di bukunya ya. Min. yang Kalau man mana? itu isim. Yang huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu Oh, kan ya, ada ini wa, au, man. tuma sama man. Itu bukan man, afwan, itu min. Oh, qadarullah saya Ini kelewat ya. min. Iya, Min. min. Kalau man itu isim, min. Yang benar min. Kalau min Dari berarti dari. iya benar min. Yang bisa di ini ya, ada kesalahan cetak qadarullah ya. Ya saya juga lupa kemarin saya udah ingat ya mau ngasih tahu tapi qadarullah lupa. Ya, min. Oke. Ya, kalau Oke. man itu isim. Man itu isim. Berarti semua pertanyaan pertanyaan masuknya isim kecuali dua.
Itu iya hamzah sama hal ya. Kalau hamzah bisa kayak anta minan Oh iya misalnya iya gitu. iya. Anta minal minal mamlakati Saudiyah. Apakah kamu dari Saudi Arabia? Hmm, Nah, kayak gitu seperti ya. Anta minal mamlakatil Arabiyyati Saudiyah. Apakah kamu dari kerajaan Saudi Arabia? Hmm, Jawabannya bisa na'am, bisa la. Seperti itu. Ya, nah itu di situ hamzah di situ yaitu termasuk huruf ya, walaupun dia bentuknya pertanyaan tapi dia huruf. Kalau di Al-Qur'an contohnya antum asyaddu khalqan, antum asyaddu khalqan amisama banaha. Mhm. Ya seperti itu ya. Afwan qadarullah ya. Eh, Nah, kemudian tadrib yang ketiga. Tadrib yang ketiga, latihan yang ketiga. Ya di sini perintahnya do' ya, do' kulla kalimatin mimma ya'ti fil makanil khalil munasibi. Do' kulla kalimatin mimma ya'ti fil makanil khalil munasibi. Letakkanlah setiap kalimat mimma ya'ti berikut ini ya. Mimma ya'ti artinya berikut ini. Fil makanil khali, fil makan, fi artinya di, al makan tempat, al makan artinya tempat, al Tempat yang khali kosong, yang kosong, iya benar, al khali yang kosong, al munasibi yang yang sesuai, cocok. yang cocok atau yang sesuai. Nah, cocok atau yang sesuai. Nah, di sini ada fi, aina, Aina ila ila, wa, wa ala. ala. Ya, di sini kita cari ya eh, tempat yang cocok setiap kata-kata berikut ini. Ya, yang nomor satu contohnya, zahaba Aliun Aliyun ila ilal madrasati bun. Yang cocok ilah jawabannya ya. ila Zahaba Aliun madrasati mubakkiron. mubakiron. Artinya zahaba Aliun Ali telah pergi ilal madrasati ke Mubak sekolah pagi-pagi. mubakkiron pagi-pagi. Ya benar sekali ya. Mubakkiron pagi-pagi. Pagi-pagi. Nah, yang nomor dua. Nah, kira-kira apa tuh yang cocok? Titik-titik Eh, unwanu baitika. Hmm. Aina. Iya benar. Kata yang cocok adalah aina unwanu baitika. Aina unwanu baitika. Nah, artinya di mana unwan alamat baitika rumahmu ya. Di mana alamat rumahmu? Nah, artinya benar ya. Aina di mana unwan alamat baitika rumahmu. Aina unwanu baitika ya di mana alamat rumahmu? Seperti itu. Nomor tiga. Hmm, Wa doa Khalidus Iya. Tauba Wada Khalidun As-Saubah. eh Vi. Fi. Bukan bukan. Vi benar ya. Sorry benar sahih, sahih benar ya. Fil khizanati ya. Fil khizanati. Izan. Hmm. Wada. Lemari. Benar hal khizanah lemari. Wadoa Khalidun As-Saubah fil khizanati. Ya, Khalid menaruh baju fil khizanati di lemari. Ya, Khalid menaruh baju di lemari. Nah, yang keempat, yaktubu Yaktubu Ahmadu madu risalata risalatan risalatan alal maktab. alal maktabi masya Allah tabarakallah alal maktabi Alal maktabi. yaktubu Ahmad risalatan alal maktabi. Nah, yaktubu Ahmad risalatan alal maktabi. Nah, yang kelima, hmm, 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 ta- nggak tahu. eh, Tajwalu. tajulu Oh tajulu tajubu. tajulu Tajubu. Ini. ini wa najla Ya. wah Oh ya ala. wah ya wa Oh najla wa. Ya wa. Tajulu jimi.
Oh, wa Najla, najla. nama orang Najla ya. Oh, wa Haula, najla. Haula Madinati Jakarta. ya, haula Madinati Jakarta. Ya, artinya tajulu, ngiter-ngiter. Jala ya julu itu artinya ngiter-ngiter ya. Muter-muter, keliling ya. Tajulu Jenny. Nah, Jenny, wa Najla dan Najla ya berkeliling haula Madinati Jakarta. Haula artinya di sekitar Sekitar kota nah, Jakarta. kota Jakarta, di sekitar kota Jakarta. Masya Allah, tabarakallah ya. Masya Allah ya, hebat. Nah, sekarang insya Allah kita masuk ke pembahasan yang baru yaitu al-mihnah ya. Al-mihnah. Nah, di sini kita akan mempelajari juga beberapa kaidah dalam bahasa Arab yang baru ya, yang ada di hewar-hewar yang ada di sini. Namun kita juga akan memperhatikan ya pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Kita kan sudah belajar huruf ya. Nah, di sini kita akan cari juga kira-kira mana ya yang huruf ya yang kita pelajarin di pembelajaran sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini judulnya al-mihnatu ya. Al-mihnatu. Al-mihnatu itu artinya profesi ya. Profesi. Al-mihnatu artinya profesi. Ya, di sini kita akan baca seperti biasa ya, kita akan baca kemudian diulangi baru kita terjemahkan. Percakapannya di antara Malik dan Utsman. Malik dan Utsman. Baik, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. 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 Masmuka. Mas Muka, Masmuka. Mas Muka, Ismi Utsmana. Hmm? Ismi Osman, Ismi Utsman. Ismi Osman, Hmm. Wa anta. wa anta, Ya. Ana Malik. ana Malik, Ana Malik. ana Malik. Ma amaluka ya Utsman. Ma amaluka ya Osman, Ma amaluka ya Utsman. ma amaluka ya Osman. Abi'ul malabisa fis suqi. Abi'ul malabisa fis suqi. Abi'ul malabisa fis suqi. Abi'ul malabisa fis suqi. Wa anta ma mihnatuka. Wa anta ma mihnatuka. Wa anta ma mihnatuka. Wa anta ma mihnatuka. Ana tabibun. Ana tabibun. Ana tabibun. Ana tabibun. U'alijul marada fil mustashfa. U'alijul marada fil mustashfa. U'alijul marada fil mustashfa. U'alijul marada fil mustashfa. Iya, Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, tafadhol silakan Bu dibaca hiwarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muka, ismi Usman. Wa anta ana Malik. Ma amaluka ya Usman? Abi'ul malabisa fis suqi. Wa anta ma mihnatuka? Ana tabibun. U'alijul marda fil mustashfa. Nah, sekarang ya Masya Allah, tabarakallah. Ya, sekarang kita terjemahkan terlebih dahulu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Nah, eh Mas Muka ya, Malik bertanya, Mas Muka ya artinya Siapa namamu? siapa namamu? Ismi Nama Utsmanu saya ya. Iman. Nama saya Usman ya. Wa anta Dan ya. kamu? Dan kamu ana Malik. Malik. Saya Aku Malik. Malik. Nah, ma amaluka ya Utsman. Nah, di sini ya termasuk ke dalam
pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh orang-orang Arab ketika dia baru berkenalan, terutama laki-laki. Laki-laki tuh sering nanyain masalah kerjaan. Kerjaan Ah, kamu apa? Seperti itu. Nah, di sini kita makanya membahas pembahasan mihnah, pekerjaan, profesi. Nah, dikarenakan hal tersebut juga sering terjadi ketika kita bercakap-cakap dengan orang Arab. Ya, ma amaluka ya Utsman? Ya, apa? Ma artinya apa? Amaluka, amalmu ya, kerjaanmu ya, kerjaanmu. Nah, kerjaanmu apa pekerjaanmu ya Utsman? Wahai Utsman. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua metode bertanya ya. Di sini saya menyusun amaluka, kemudian nanti ada mihnatuka, itu bukan hanya sekedar susunan, tapi ada maksud di situ. Nah, dikarenakan ya kadang kita bisa bertanya menggunakan bahasa ma'amaluka ya Utsman, apa pekerjaan wahai Utsman, ya, tanpa menggunakan kata mihnahnya, iya. ya. Ma'amaluka ya Utsman, apa pekerjaanmu wahai Utsman. Nah, kemudian Utsman menjawab, abi'ul malabisa fis-suqi, artinya Aku membeli baju-baju di pasar. aku abi itu bukan membeli, abi itu Oh, menjual ya. menjual. Abi'ul malabisa fis-suqi, aku menjual baju-baju di pasar. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, berarti pekerjaannya Utsman ini dia penjual. Penjual. Nah, bahasa Arabnya penjual apa bahasa Arabnya? Ya, bahasa Arabnya Hmm. tajir ya, tajir. Ya, tajir. Oh, tak. Tajirun, tajirun. Nah, dan makanya di sini saya eh, apa namanya menuliskan jawabannya si Utsman ini dengan kerjaannya, bukan dengan profesinya. Dikarenakan ya si Malik ya, Maliknya ini tanyanya pekerjaannya, Ah, bukan nanya profesi. Seperti itu. Ya, nanyanya pekerjaan ya. Kerjaannya apa? Nah, Utsman jawabnya bukan jawab dengan ana tajirun. Nggak kayak gitu, dikarenakan nanyanya sesuai dengan pertanyaan. Jawabnya sesuai dengan pertanyaan. Ma'amaluka ya Utsman? Kerjaan kamu ngapain sih Utsman? Ya kalau dalam bahasa sehari-hari kita kayak gitu. Kamu kerjanya ngapain sih gitu. Nah, terus dijawab sama Utsman, Abiul malah bisa fesuki. Kerjaan aku ya, jual baju-baju di jual pasar. baju-baju di pasar. Nah, di sini sebenarnya ya ada kata yang dibuang di sini ya. Di sini sebenarnya kata aslinya tuh amali abiul malabisa fesuki. Amali ya, kerjaanku. Nah, di situ ada kata yang dibuang ya. Emang sengaja di dalam bahasa Arab tuh ya ada beberapa kata yang dibuang dikarenakan biar tidak ada terjadinya pengulangan. Nah, kemarin saya telah jelaskan bahwasanya orang Arab tuh nggak suka ngulangin satu hal yang udah diketahui kemudian disebutin lagi, itu terlalu ruwet gitu kalau menurut orang Arab, terlalu ribet ya. Nah, Iya. makanya nggak diulang lagi ya. Seharusnya Usman ngomongnya kayak gini. Ya amali abi'ul malabisa fisuqi. Amali abi'ul malabisa fisuqi. Kerjaanku, aku menjual baju-baju di pasar. Nah, tapi dikarenakan sudah ada di sini amalnya di pertanyaan, amaluka ma amaluka ya Utsman. Nah, jadi supaya mempersingkat ya, apalagi konteksnya dalam hiwar ya, percakapan yang biasanya tuh kalau percakapan orang tuh biasanya maunya to the point ya, maunya to the point. Nah, makanya di sini dibuang amalinya, jadinya tabiul mala bisa fesuki, aku menjual baju di pasar ya di situ. Nah, tapi dari segi profesi, berarti profesinya si Utsman apa? Menjual. Tajir ya, tajirun ya, penjual ya, tajirun. Nah, atau tajirul malabisi, penjual baju. Tajirul malabisi. Bisa tajirun aja atau tajirul malabisi. Ya, atau tajirul malabisi, penjual baju. Ya, atau eh, bisa tajirul malabisi ya, penjual baju. Intinya penjual ya, intinya penjual. Nah, wa anta ma mihnatuka. Nah, wa Apa? anta, dan kamu
Ma mihnatuka. Nah, baru ini nanyanya profesi ya. Ma mihnatuka. Apa profesimu? Eh, Kemudian, nah makanya di sini ketika ditanyanya profesi, ya kan Usman nanyanya bukan pekerjaannya tapi profesinya. Nah, makanya di sini si Malik menjawabnya dengan Ana profesinya. tabibun, Ana tabibun, profesiku adalah dokter. dokter. Ana tabibun, aku seorang dokter. Nah, baru dijelasin dokter tuh kerjaannya apaan sih? Gitu. Baru ditambahin sama si Malik, dokter itu kerjaannya apa sih? Nah, Mengobati. U'aliju, aku mengobati almardo itu Tak. orang-orang sakit ya. Almardo orang-orang sakit. Orang-orang sakit. U'alijul mardo fil mustashfa. Aku mengobati ya orang-orang sakit fil mustashfa di rumah sakit ya. Aku mengobati orang-orang sakit di rumah sakit ya. Sampai di sini dipahami ya Iya, perbedaannya antara pertanyaannya si Malik dengan pertanyaannya si Utsman. Kalau si Malik bertanya tentang pekerjaannya. Nah, kerjaan. makanya kalau orang yang teliti ya, eh, ketika orang bertanya masalah pekerjaan, maka dia jawabnya dengan pekerjaannya ya, bukan jawab dengan profesinya ya. Karena yang ditanya pekerjaannya. Nah, berarti kalau yang dijawabnya pekerjaannya kita jelaskan, berarti kalau yang ditanya pekerjaannya berarti kita jawab dengan pekerjaan kita apa. Kalau misalnya penjual ya kerjaannya menjual baju, menjual pakaian di sini konteksnya. Nah, kalau misalnya pekerjaannya dokter ya, berarti kita jawabnya dengan kerjaan kamu ngapain? Kerjaan aku mengobati orang-orang sakit. Nah, berarti Marah. ya wa'alijul mardo fil mustashfa. Nah, berarti profesinya apa? Profesinya tobibun. Tabib. Ya, profesinya tobibun. Nah, begitu juga dengan Utsman, profesinya tajirun. Tapi di sini saya nggak jelaskan ya. Tapi di sini saya tidak menjelaskan. Ya, seperti itu. Baik, coba silakan Ibu terjemahkan Fatoli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muka, siapa namamu? Ismi Uthman. Namaku Usman. Wa anta? Ana Malik. Dan kamu? Saya Malik. Ma amaluka ya Uthman? Apa pekerjaanmu, wahai Uthman? Abi'ul malabisa fisuqi. Aku menjual baju-baju di pasar. Wa anta? Ma mihnatuka? Apa profesimu? Ana tabibun. Saya dokter. U'alijul mardo fil mustashfa. Saya mengobati orang-orang sakit di rumah sakit. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Benar. Nah, mumtaz ya, Masya Allah. Nah, baik. Nah, sekarang coba kita akan perhatikan ya, kita akan lihat eh, dari sudut pandang yang perempuannya, dari sudut pandang yang perempuan. Nah, masih masih dalam judul Al-Mihnah. Al-mihnatu. Al-Mihnah tuh. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. ya kita baca ya. Ya, Al-Mihnah artinya profesi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Muki, Mas Muki, Mas Muki, Mas Muki, Ismi Zainab, Ismi Zainab. Ismi Zainab. Ismi Zainab. Wa anti, Wa anti? Ismi Khadijah, Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Ma mihnatuka, ma mihnatuki ya Zainab, Ma mihnatuki ya Zainab. ma mihnatuki ya Zainab. Ma mihnatuki ya Zainab. Ana mudarrisatun, Ana mudarrisatun. ana mudarrisatun. Ana mudarrisatun. Udarrisut tulaba fil ma'hadi. Udarrisu tulaba fil ma'hadi. Lamnya bertasydid. Udarrisut
tullaba fil ma'hadi. Udarrisu tullaba fil ma'hadi. Iya. Wa anti ma mihnatuki. Wa anti ma mihnatuki. Wa anti ma mihnatuki. Wa anti ma mihnatuki. Ana muwazzifatun. Afan. Ana Ana muwazzafatun. ana muwadzafatun. Ana muwazzafatun fil maktabi. Ana muwadzafatun fil maktabi. Ana muwazzafatun fil maktabi. Ana muwadzafatun fil maktabi. Iya, baik. Nah, tafadhali ya Ibu. Silakan dibaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muki, ismi Zainab. Wa anti, ismi Khadijah. Ma mihnatuki ya Zainab. Ana mudarrisah. Ana mudarrisatun. Udarris. Udarrisu tullaba fil ma'had. Fil mahadi. Fil ma'hadi. Wa anti, ma mihnatuki. Ana muwadzafatun fil maktabi. Baik, Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, kita terjemahkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Muki, artinya Siapa namamu? apa namamu? Ismi Zainab. Namaku Zainab. Ya. Wa anti dan Dan kamu? ya. Ismi Khadijah. Nama saya Khadijah. Khadijah. Ya. Ma mihnatuki ya Zainab. Apa profesimu, wahai Zainab? Ya, dan di sini yang ditanya profesi, ya. Ma mihnatuki ya Zainab, apa profesimu wahai Zainab? Nah, kan di sini sama Zainab dijawabnya dengan profesi Ana juga. mudarrisat. Ana mudar risatun, ya. Aku seorang Guru. guru. Ya, mudar risat seorang guru. Aku seorang guru. Nah, pekerjaannya apa? Kerjaannya guru tuh kerjaannya apa sih? Ya, mudar risatun Mudarrisut tullaba. fil ma'hadi. Ya, aku mengajar Murid-murid. siswa murid-murid fil ma'hadi, ya, di ma'had, di pondok, ya, di ma'had. Sambil. Ya, udar risuk tullaba fil ma'hadi, aku mengajar siswa-siswa murid-murid di pondok. Wa anti ma mihnatuki. Dan kamu apa profesimu? Nah, dan kamu apa profesimu? Terus dijawab oleh Khadijah, ana muwazzafatun, ya. Ana muwazzafatun, ya. Aku seorang muwazzaf, apa muwazzaf? Tidak Karyawan, tahu. ya, karyawan. Kalau di sini Oh, muwazzafatun karyawan. berarti karyawati, karyawati, ya. Muwazzafatun, karyawati, ya. Aku seorang karyawati fil maktabi. Aku seorang karyawati, fi artinya di, al maktabi di sini, ya. Di sini bu artinya bukan meja. Jadi maktab itu artinya bisa dua, ya. Bisa meja, bisa juga kantor, ya. Al maktab bisa Oh, meja, bisa juga kantor. Nah, kalau kita artikan meja nggak nyambung artinya. Ana muwadzafatun. Aku seorang karyawati fi al-maktabidi dalam meja. Maksudnya gitu. Nah, berarti nggak nyambung. Nah, berarti yang benar jawabannya ana muwadzafatun fil maktabi. Aku seorang karyawati di dalam kantor, di kantor, ya. Aku seorang karyawati di kantor. Nah, muwadzafatun artinya karyawati. Nah, makanya di sini kalau kita perhatikan perbedaan antara hewan laki-laki dan perempuannya di sini, hewan perempuannya, ya, senantiasa bertanya mengenai profesi, tidak bertanya mengenai pekerjaan. Tapi di samping itu, eh, mereka memberikan jawaban lebih, tidak hanya menjawab profesinya saja, tapi menjawab juga pekerjaan dari, kegiatan dari profesinya tersebut, seperti itu. Ya, nah, kecuali Khadijah, Khadijah cuma jawab ana muwazafatun fil maktabi, aku seorang karyawati di kantor, gitu. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira, ya, bisa terjemahkan, Bu? bisa Ustadz, insya Baik, Allah. tafadhali, silakan diterjemahkan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muki, siapa namamu? Ismi Zainab. Nama saya Zainab. Wa anti? Ismi Khadijah. Nama saya Khadijah. Ma mihnatuki ya Zainab. Apa profesimu wahai Zainab? Ana mudarrisatun. Saya seorang guru. Mudarrisu tullaba fil ma'hadi. Saya mengajar siswa-siswa di ma'had. Wa anti ma mihnatuki, dan kamu apa profesimu? Ana muwadzafatun fil maktabi. Saya seorang karyawan di kantor. Iya, masya Allah, tabarakallah, mumtazah, masya Allah, hebat. Ya, mumtazah, mumtazah. Ya, nah selanjutnya ya, kita sekarang coba kita telah belajar huruf kan ya. Nah, dari dua percakapan tadi, kira-kira kita bertemu huruf gak ya? Kita bisa menemukan huruf gak? Kira-kira Eh, bisa. apa? Coba sebutkan Ibu. Eh, lalu Ustadz, saya nyontek dulu sebentar. Ini kalimat kalimat ke- keempat. Wa. Nah, wah, ya benar, masya Allah, tabarakallah. Wah, anta benar ya. Masya Allah. Kemudian, Kemudian kemudian satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang keenam, fi. yang keenam, fi, masya Allah, tabarakallah. Ya, ada lagi? Yang ketujuh, fi. Fi lagi ya, masya Allah. Dan lain sebagainya ya. Ada lagi yang kelewat, Bu. Oh, ada yang kelewat. Aduh, saat jangan dikasih tahu. Nggak Bentar. sama, cuman satu doang. Nggak sama dengan yang Eh, lainnya. fi, wa. Oh, Fi udah. apa? Fi udah, wa udah. Apa yang belum apa? Beda, beda ya Ustadz ya. Nggak ada beda dari kedua yang tadi. Oh, sebentar, sebentar. Anak. Apa ya? Tidak tahu. Nyerah Bu ya, nyerah. Tadi Jawabannya. sebentar, sebentar. Apaan ya? Ya udah nyerah aja Ustadz. Jawabannya ada di yang kelima ya. Ma amaluka ya Utsman. Di situ ada ya ya, ya, yaitu harfun nida Oh, ya. Hmm. Ya, harfun nida. Ya Utsman, harfun nida. oh, yang ini, yang Mahminat Tuki ya Zainab ya-nya tuh. Nah, ya juga itu juga ya. Ma Oh, mihnatuki ya Zainab. Nah, seperti itu oh ya. iya. Wa ya fi. I juga ya. Nah, wallahu a'lam ya, masya Allah, tabarakallah ya. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Apa sih yang dapat kita pelajari dari hewan tersebut? Ya, al-bahthu ya, pembahasan dari percakapan di atas kita menemukan beberapa jumlah mufidah di antaranya ya. Kita dapat menemukan jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah itu apa sih ya? Sebuah kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna yang kalau seseorang mengucapkan kalimat tersebut, niscaya orang tersebut langsung paham, mengerti maksudnya. Ya, tidak perlu bertanya lagi. Tidak perlu bertanya lagi, langsung paham. Oh, gitu maksudnya. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia disebut kalimat sempurna ya, kalimat sempurna. Ya. Nah, contohnya di sini misalnya ismi Utsman ya. Ismi Utsman. Namaku adalah Utsman. Usman. Nah, ini merupakan jumlah mufidah ya. Kalimat yang sempurna kenapa? Karena ketika orang mendengar kata ismi Utsman, namaku Utsman, ya udah paham ya. Itu udah kalimat yang sempurna yang tidak perlu kepada penjelasan lagi. Tidak perlu penjelasan lagi. Seandainya kalau misalnya kita cuman ngomong ismi, ismi, kira-kira sempurna gak kalimatnya? Tidak Ustadz. Tidak sempurna. Dikarenakan cuman terdiri dari ismi doang. Ya, seorang pasti bakal nanya dong. Orang bakal nanya, ismi, ismi apa? Ismi apa? Ismi. Namaku, nama kamu siapa gitu? Terus nanya lagi gak? Ismi.
Namaku macam Iya. apa ya? Nah, makanya dilanjutkan dengan ismi Utsman, namaku Utsman. Oh, gitu kata orang. Oh, oh iya iya gitu. Nah, orang udah paham kan? Nah, nah itulah yang disebut dengan jumlah mufidah. Nah, itulah yang disebut dengan jumlah mufidah. Itu jumlah mufidah itu kalimat sempurna gitu, Ustaz. Iya, kalimat sempurna. Hmm, hmm. Ya, itu paham ya? Bu, itu termasuk itu yang dimaksud dengan jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Nah, kemudian contoh yang kedua, abi'ul malabisa fis suqi. Abi'ul malabisa fis suqi. Aku menjual baju di pasar. Aku menjual baju di pasar. Nah, di sini juga merupakan jumlah mufidah, merupakan jumlah mufidah ya. Nah, kemudian eh, kenapa disebut sebagai jumlah mufidah dikarenakan orang paham ketika kita mengatakan abiul malabisa fis suqi, aku menjual baju di pasar. Kalau misalnya kita coba ngomong misalnya abiu, aku menjual, abiu. Iya, Menjual menjual apa? menjual apa? Menjual apa? Abiu. Nah, maka dijawab abiul malabisa. Ya sebenarnya nggak pakai fisuki juga udah termasuk jumlah mufidah. Ini fisuki ini tambahan lagi, ini tambahan penjelas Keterangan. keterangan ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut keterangan ya, keterangan tempat. Sebenarnya kalau abiul malabisa sudah cukup, itu sudah menjadi jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna ya. Abiul malabisa. Nah, udah ibaratnya udah eh, SPO SPO ya, udah SPO. Nah, ada subjeknya, ada predikatnya, dan juga ada objeknya. Ya, Hmm. abiul malabis, aku menjual pakaian. Aku menjual pakaian. Nah, itu udah termasuk ke dalam jumlah mufidah. Nah, kemudian yang ketiga, ana muwadzafatun Film fil tabi. maktabi. Ana muwadzafatun fil maktabi. Aku seorang pegawai di kantor. Aku seorang karyawati atau pegawai di kantor. Nah, kalau seandainya dia cuma ngomong ana, ana, kira-kira orang bakal paham nggak? Ana, iya, Ya. nggak bakal paham ya. Maksudnya apa ana? Nah, aku, maksudnya apa? Ana muwazzafatun, aku seorang pegawai. Oh gitu. Nah, aku seorang pegawai. Gitu, aku seorang karyawati. Nah, kalau misalnya ditambahkan fil maktabi di kantor itu lebih sempurna lagi, lebih sempurna lagi ya. Tapi kalau misalnya cuma mengatakan ana muwazzafatun itu sudah cukup. Itu sudah cukup, sudah menjadi jumlah mufidah. Ana muwazzafatun, aku seorang pegawai. Nah, itulah yang dimaksud dengan jumlah mufidah, yaitu ketika seseorang mengucapkan sebuah kalimat tersebut maka orang langsung paham maksudnya apa. Ya, tidak perlu bertanya lagi. Nah, langsung paham dengan maknanya. Nah, itulah maksud dari jumlah mufidah. Apa sih pengertian dari jumlah mufidah? Al jumlatul mufidatu hiya tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan ya. Al jumlatul mufidatu, jumlah mufidah adalah ya, hiya tarkibu, jumlah mufidah adalah at-tarkib ya, adalah susunan ya, suatu susunan alladzi yufidu faidatan tammatan ya, yang memberikan makna yang sempurna ya, yang memberikan suatu makna yang sempurna. Nah, itulah pengertian dari jumlah mufidah. Nah, jadi maksudnya adalah ketika seseorang mengucapkan jumlah tersebut atau kalimat tersebut, maka orang langsung paham maksudnya apa. Kayak contohnya Ali maridun. Contohnya Ali maridun. Ali sedang sakit. Orang udah paham maksudnya. Oh, Ali sedang sakit. Sudah sempurna kalimatnya. Tapi kalau misalnya orang cuma ngomong Ali, Ali, maksudnya apa? Ali apa? Ali apa? Ali maridun ya. Ali maridun. Nah,
Ustaz, tapi bukannya Ali gitu kok di Indonesia itu kan manggil, "Oi, Ali itu, Ali." Beda bahasa Indonesia sama bahasa Arab beda. Ya. Kalau bahasa Arab kalau manggil orang bukan Ali doang, Ali. Enggak kayak gitu. Ada harfu nidanya, ada ya-nya. Ya Oh, Ali gitu. ada ya. Manggil kayak gitu ya. Kalau Ali dong, apaan Ali dong? Orang nggak tahu. Tapi kalau manggil ya Ali gitu. Nah, kayak gitu itu pakai ya depannya. Ya Ali gitu. Nah, itu udah termasuk ke dalam jumlah mufidah. Ya Ali. Wahai Ali, sini, sini Ali, sini gitu. Ya Ali itu dipanggil. Nah, tapi kalau Ali doang, ya nggak dalam bahasa Arab itu nggak bisa kayak gitu. Itu bukan jumlah mufidah. Ya Ali kenapa Ali? Apa mau dipanggil atau mau ngejelasin Ali itu sedang sakit? Kalau mau ngejelasin Ali itu sedang sakit, ya ngomong Ali mari idun gitu. Ali sedang sakit. Ya. Sama juga contohnya huwa yajlisu alal kursi. Huwa yajlisu alal kursi. Dia duduk Duduk. di atas kursi. Hmm. Ya. Dia duduk di atas kursi. Ya. Nah, kalau misalnya saya ngomong dia apa namanya huwa, misalnya saya ngomong huwa doang. Iya huwa kenapa huwa? Huwa kenapa ya? Nah, orang pasti bakal bertanya lagi. Ya, maksud dari perkataan itu apa? Nah, makanya kalau kita ngomong dengan jumlah mufidah, ya, maka orang nggak bakal bertanya lagi. Kalau kita ngomongnya huwa aja jeli soal kursi, Ada dia duduk bu. di atas kursi, ya seperti itu. Ya, itulah ya yang dimaksud dengan jumlah Oh, mufidah. Apakah ada pertanyaan sampai sini? oh, belum Ustaz. Ya, insya Allah bisa dipahami ya Bu. Ya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam anwa'ul jumlah. Anwa'ul jumlah, ya. Anwa'ul jumlah, macam-macam jumlah. Maksudnya jumlah mufidah ya. Macam-macam jumlah mufidah. Nah, jadi jumlah mufidah itu terbagi menjadi dua. Al jumlatu tanqasimu ilal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati. Ya, jumlah itu ingat ya, dalam bahasa Arab kebanyakan orang salah kaprah nih ya. Jumlah itu dalam bahasa Indonesia, jumlah itu dalam bahasa Indonesia itu artinya kalimat. Kalimat ya. Al jumlah itu artinya kalimat. Sedangkan kalimatun dalam bahasa Arab kalimatun itu dalam bahasa Indonesia artinya kata ya. Kata. Iya, Oh, ketukar kadang nih orang-orang. Nah, karena kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu ya susunan kalimat yang terdiri dari beberapa kata, benar gak? iya. Ya. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Arab, ya, beberapa kata yang disusun menjadi kalimat itu disebutnya dengan jumlah. Jadi kalimat itu adalah jumlah. Sedangkan kata itu dalam bahasa Arab adalah kalimat. Kata itu dalam bahasa Arab disebut kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Arab disebutnya kata. Nah, hmm. Nah, kemudian al jumlatu tanqasimu ila jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyah. Jumlah itu terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah ya. Bagian jumlah terdiri dari dua macam, yaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Nah, nanti akan dijelaskan secara rinci maksudnya apa ya. Nah, nanti insya Allah di pembelajaran berikutnya akan dijelaskan maksud dari jumlah ismiyah apa sih dan maksud dari jumlah fi'liyah itu apa sih. Nah, insya Allah di percakapan berikutnya atau di pertemuan minggu depan. Nah, di sini kita jawab tadribnya ya. Yang tadrib yang pertama, latihan yang pertama. As'ilatul isti'abi ya. Pertanyaan pemahaman ya, soal-soal pemahaman. Yang pertama, ma amalu Utsman? Nah, apa kerjanya Utsman? Jawabannya apa? Ma Ma, amalu Utsman? amalu Usman yu baiul. Hmm. Fiilnya apa ya? Abi'u, yabi'u, Yabiu. Yabiu. Yabiul yabi'ul malabisa malabisa. fisuki. Ya, yabi'ul malabisa fisuki. Masya Allah, tabarakallah ya. Yabi'ul malabisa fisuki. Yang kedua, ma mihnatu Malik? Ma mihnatu
Rumah. Bentar ya Ustadz, sebentar. Hmm, Huwa tabibun. Tabibun. Masya Allah. Tabibun. Huwa tabibun apa langsung Ya, tabib? bisa huwa tabibun. Huwa tabibun. Huwa tabibun. Huwa tabibun. Kemudian, aina. Aina ta'mal, Aina ta'malu Khadijah. aina ta'malu Khadijah. Nah, di mana Khadijah kerja? Eh, Nah, ta'malu Khadijah. Ta'malu Khadijah. Ta'malu Khadijah fil maktab. fil maktab ya benar ya. Ta'malu Khadijah fil maktab. Ya, ta'malu Khadijah fil maktab. Ya, karena dia siapa? Profesinya apa? Muwazzafatun. Muwadzafatun, iya benar ya. Karena dia muwadzafatun maka dia kerjanya di maktab, di kantor ya, di kantor. Kemudian at-tadribu tsani ya, latihan yang kedua. Uktub salah satu amsilatin minal jumalil mufidati. Ya. Nah, tulislah tiga contoh ya dari jumlah mufidah. Ya, gampang ya. Kita coba bersama-sama aja. Nah, tiga contoh dari jumlah mufidah. Nah, tadi contohnya misalnya apa? Ah, misalnya eh, ana muwadzafatun ya. Ana muwadzafatun ya. Itu udah jumlah mufidah. Ya, ana muwadzafatun. Itu sudah jumlah mufidah. Tadi ada di pembahasan ya. Ana muwadzafatun fil maktabi. Ya, ana muwadzafatun fil maktabi. Yang pertama. Yang kedua, contohnya apa lagi? Misalnya, Misalnya, dia taqra'ul Qur'ana. iya taqra'ul Qur'ana. Masya Allah, tabarakallah, benar ya. Iya taqra'ul Qur'ana. Iya taqra'ul Qur'ana. Ya. Iya taqra'ul Qur'ana. Nah, yang terakhir, yang ketiga, contohnya apa? Misalnya, ana ana asyrabul ma'a. Ana asyrabul ma'ah. Masya Allah ya. Ana asyrabul ma'ah. Ana asyrabul ma'ah. Nah, aku minum air. Masya Allah, benar ya. Ana asyrabul ma'ah. Aku minum air. Ana asyrabu al-ma'ah. Nah, ini jumlah mufidah. Baik. Nah, kemudian latihan yang ketiga at-tadribu as-tsalits. Latihan yang ketiga. Doa kulla Ba, kalimatin mimma yati fil makanil khalil munasibi. Ya, taruhlah, letakkanlah setiap kalimat di bawah ini ya fil makanil khalil munasib, di tempat yang kosong yang sesuai. Di sini ada tiga ya, ada maktabun, ada mihnatun, ada tabibun. Nah, nomor satu yang pertama apa jawabannya? Hmm. ana Titik-titik. Eh, muwazzafatun fi ana, ana maktab. muwadzabatun. Ya, ana muwadzabatun fi Ya, maktabin ya. Fil maktabi ya. Ana muwadzafatun fil maktabi. Ana muwadzafatun fi al maktabi ya. Nah, yang kedua, ma ma mihnatu Utsman. iya, mihnatu Utsman. Apa profesinya Utsman? Ya, mihnatu Utsman, apa profesinya Utsman? Yang ketiga, Malik. Malik, 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 Cuma Malik satu, Tobibun ya, nggak ada lagi udah. fil mustasfa. Malik Tobibun fil mustashfa ya. Malik adalah seorang dokter fil mustashfa Di rumah sakit. di rumah sakit ya. Masya Allah tabarakallah ya. Nah, ya. Nah, saya kira ya untuk pelajaran hari ini seperti itu ya, tentang jumlah mufidah. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Bu? Oh, enggak Ustadz.
Tidak Ya, ada. paham insya Allah ya. Ya, Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah tidak tidak adanya pertanyaan yang menunjukkan atas kepahaman, Masya Allah. Ya, kalau kata orang ada musual ya dulu ada fahmi ya. Nggak ada pertanyaan tuh menandakan kepahaman ya, Masya Allah ya. Nah, eh, Amin. kira-kira ya mungkin itu aja ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Ya, Insya Allah tidak Ustadz. ada istimewa dikarenakan eh, kita sudah fokus masuk ke pembahasan masalah kaidah-kaidah. Jadi kita fokuskan ke dalam pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab. Type ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ya majelis kita hari ini menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan dosa-dosanya setelah menjadi hari kiamat kelak. Ya, ya. Amin. Insya Eh, Allah. kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustadz. Wa iyyakum ya izin keluar ya Bu. Ya, Ustadz.